Halo semuanya, ini adalah part kelima atau penutup dari serangkaian liburanku dan kawan-kawanku di Labuan Bajo. Keesokan harinya kami ada jadwal hendak balik ke Surabaya menggunakan pesawat. Dan hari ini itu sebetulnya waktunya untuk istirahat. Tapi kami masih penasaran sama salah satu dari 6 objek wisata yang kami kunjungi kemarin, yaitu Pulau Kenawa. Kami bertiga ceritanya belum puas snorkeling di sana, teman-teman. Akhirnya kami nyewa perahu nelayan untuk mengantarkan kami menuju ke sana. Bismillah. Karena kemarin belum puas, kita sekarang jalan lagi untuk menuju ke Pulau Kenawa. Di sana snorkelingnya bagus banget. Kita nyewa kapal ini menuju ke Pulau Kenawa. Private trip ya ora. Wong telu nyewa kapal. Ini karena kemarin kita tuh pas open trip di Pulau Kenawanya kayaknya kurang lama karena kita snorkeling sama ikan-ikan gitu kan. Sekarang di hari terakhir sebelum kita pulang menuju ke Jawa, kita nyewa kapal ini bertiga. Jadi satu kapal ini isinya cuma 3 orang menuju ke Pulau Kenawa, ditunggu sampai selesai. Charter ya, private trip. Sekarang kita menuju ke Pulau Kenawa. Kalau naik kapal cepat kayak kemarin kurang lebih sekitar 30 menit, tapi kalau ini sekitar 50 menitan lah, nggak sampai 1 jam. Kemarin kita naik kapal cepet tuh rasanya cepet banget. Sekarang naik kapal kayu gini lama. Mungkin rasanya kayak kita naik pinisi yang parkir-parkir tuh kayak gini ya. Kita bisa menikmati lebih syahdu lagi view dari Labuan Bajo. Makanya untuk pinisi tuh nggak mungkin 1 hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, 2 malam di laut. Tapi mau bener-bener apa ya, menikmati sih. Di mana Karang? Oh, kita nggak boleh langsung situ, harus muter dulu. Oke. Anak pemandunya Pak. Roh dewe goyangan ya. Hah? Oh iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang lur. Mana ini? Oke. Oke. Wah, denjaka ya Mas. Pasukan katak dulu. Pasukan katak. Sore harinya kami iseng cari tempat terbaik untuk menikmati sunset di hari terakhir di Labuan Bajo. Nah, ketemu nih tempat yang keren abis, namanya Local Collection. Selain penginapan, di sini juga ada kafenya cuy. Wah, jadi agak nyesel ya tahu gitu sehari terakhir dibuat nginep di sini. Wong harga atau rate-nya hotel nggak jauh beda. Di kawasan Marina Waterfront yang ada di Labuan Bajo. Nah, ini adalah hari keempat aku di Labuan Bajo dan ini hari terakhir aku akan balik lagi menuju ke Surabaya naik pesawat direct nanti, pesawat Lion Air CT811 dengan keberangkatan jam
10.15 kalau lihat di jadwal. Kayak cepet banget ya, 4 hari di Labuan Bajo. Kemarin waktu datang langsung ikut open trip selama 1 hari, lalu ke lusanya 2 hari setelahnya ngulangin lagi jalan-jalan atau snorkeling di Pulau Kanawam. Habis ini aku mau siap-siap dulu dan menuju ke hotel, karena hotel itu nggak terlalu jauh dari waterfront ini, cukup ya mungkin sekitar 20 meter lah, deket banget kok. Sekitar jam 9 pagi kurang dikit, kami bergegas menuju ke Bandara Komodo yang jaraknya sekitar 2 km dari penginapan. Tak lupa, kami sempatkan waktu untuk beli oleh-oleh di depan Bandara Komodo. Sebenarnya kalau hitungan naik pesawat sih, ini mepet banget ya. Wong berangkatnya aja pesawat sekitar jam 10-an. Tapi karena bandaranya dekat dengan pusat kota, jadi bisa santai dikit lah. Nah teman-teman, setelah kita masuk ke dalam bandara, saatnya kita untuk check-in, untuk ngambil boarding pass. Sebelumnya aku udah check-in online dan sekarang tinggal ngambil boarding pass aja. Untuk penerbangan hari ini dari Bandara Udara Komodo ada Wings, Batik, Lion, dan Citylink, serta ada Garuda Indonesia menuju ke berbagai kota seperti Kupang, Maumere, Denpasar, Surabaya, Bajawa, Ende, dan Jakarta. Hari ini aku akan naik Lion Air. Lion Air ini seling-seling teman-teman, yang direct ke Surabaya. Sehari ada, sehari enggak. Kalau pas jadwal Lion Air yang ke Surabaya nggak ada yang direct, biasanya orang-orang dari Labuan Bajo menuju ke Surabaya akan naik Batik Air yang keberangkatannya 9.50 dengan transit di Denpasar, lalu lanjut ke Surabaya. Nah ini kebetulan pas harinya ini hari ada Lion Air yang direct menuju ke Surabaya dengan nomor penerbangan JT811. Sekarang kita langsung aja menuju ke sana, ke atas. Ini ada kali pertamanya aku berada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Bandaranya itu nggak begitu gede sih, kecil, mungkin cuma muat didaratin pesawat Boeing 737 atau Airbus A320 ya. Cuman bandaranya itu walaupun kecil tapi tersusun rapi, dan kalau dilihat di ruang tunggunya ini sekilas kayak tempatnya luas banget itu teman-teman. Setelah aku lihat review dari beberapa teman-teman plane spotter atau orang yang suka naik pesawat gitu kan, Bandara Labuan Bajo ini merupakan bandara dengan salah satu view terbaik yang ada di Indonesia ya. Karena kalau kita naik atau kita mau landing di sini itu pemandangannya bagus banget. Emang masuk akal sih, karena kemarin waktu aku ikut open trip selama di Labuan Bajo ini emang pemandangan dari kapal aja udah cakep banget teman-teman. Mulai dari gugusan kepulauannya, pantainya yang biru banget dan masih terjaga asri gitu. Asik deh pokoknya, apalagi kalau kita melintas di sekitaran Taman Nasional Komodo. Untuk pertama kalinya aku naik pesawat, naik dari Bandara Komodo Labuan Bajo. Dan tadi aku juga disaranin sama teman-temanku yang sering atau yang pernah naik dari Bandara Labuan Bajo ini, katanya yang bagus itu ada di sisi kiri. Jadi kemarin kalau aku online check-in di websitenya Lion Air, aku milih deretan seat yang A, dekat jendela sama sisi kirinya pesawat, biar bisa lihat view yang cakep banget. Dan kalau aku lihat dari jadwalnya nih, pesawatnya ini tuh tepat teman-teman, karena dia tuh landing barusan dan akan boarding lagi kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Ya, semoga perjalanan lancar sampai Surabaya, dan semoga ini adalah penerbangan pertamaku dari Bandara Labuan Bajo ini yang semoga aja berkesan ya. Beberapa waktu yang lalu Labuan Bajo menjadi tuan rumah dalam ajang KTT ASEAN yang digelar kurang lebih sekitar ya 2 mingguan yang lalu deh. Jadi masih kerasa nih boot-bootnya ASEAN, KTT ASEAN teman-teman. Karena emang kayaknya pemerintah Indonesia ini lagi menggalakkan wisata Labuan Bajo sebagai destinasi, nantinya akan dijadikan semacam Bali kedua. Karena emang di sini emang kebanyakan yang ada emang turis teman-teman, turis dari mancanegara. Malah kalau aku wisata di sini tuh kemarin pengalamanku kayak kita itu malah jadi yang minoritas itu loh. Gokil, tapi sih emang Labuan Bajo emang view-nya luar biasa. Dan
Ini dia pesawatku, PKLJS Boeing 737-800 dengan usia saat ini 11 tahun. Dia baru saja dari Surabaya dengan nomor penerbangan JT810. Sekarang balik lagi ke Surabaya dengan nomor penerbangan JT811. Penerbangan kali ini akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit. Berangkatnya ini 10 WITA, nyampainya setengah 11 WIB. Jadi ada pergantian waktu WITA di Labuan Bajo ini dengan WIB yang ada di Surabaya. Lewat 37 kita udah dipanggil untuk penumpang JT811 tujuan ke Surabaya untuk persiapan menuju ke gate nomor 3. Oke, saatnya kita menuju ke pesawatnya. Kita harus menggunakan Garbarata nih teman-teman. Cukup jauh sih pesawatnya ada di sana. Garbaratanya cukup panjang. Kesana berarti ya, lurus ya berarti ya. Layan Surabaya. Oke. Nah, ya kan. Cukup jauh teman-teman jalannya, tapi nggak apa-apa lah. Cukup unik sih, dan aku mikir tuh rasanya kemarin aku berangkat sekitar 2 hari perjalanan, ini ditempuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Tapi emang kita punya punya keasikan tersendiri sih kalau naik kapal tuh. Naik pesawat kan cuman kita emang beli waktu ya, beli waktu, harganya sekitar 1 juta berapa kemarin lupa aku. Target tuh lebih murah 750, tapi kita dapat view yang bagus dan misalkan teman-teman waktunya nggak terlalu mepet bisa menggunakan kapal laut. Nah, di sini ada pesawat Wings Air tujuan ke ibu kota dari NTT yaitu Kupang. Dia keberangkatannya terpaut sekitar 20 menit di belakangnya pesawatku ini. 942 tepat nih teman-teman. Ini kan Surabaya. Aku seumur-umur belum pernah naik pesawat ATR gini loh. Pengen banget sih naik pesawat ATR Wings Air atau Citylink atau apalah. Saya masih belum kesampaian. Rute-rutenya tuh rute-rute pendek teman-teman. Gak bisa rute yang jauh gitu kayak. Misalkan kalau di Jawa mungkin Surabaya Banyuwangi atau Surabaya Madura gitu. Jam 9.50 kita udah ada di pesawat dan keberangkatannya itu kurang lebih sekitar jam 10 lewat 10 waktu setempat atau WITA teman-teman. Dan ini adalah pesawat Lion Air dengan nomor registrasi PKLJS, usianya 9 tahun, tipenya Boeing 737-800. Pesawat ini memiliki satu jenis layanan yaitu kelas ekonomi, dan Lion Air ini terkenal akan juaranya atau jawarannya LCC di Indonesia karena full menggunakan kelas ekonomi ini dan juga memiliki jadwal terbanyak. Jadi misalkan teman-teman dari kota A ke kota B yang ada bandaranya pasti ada Lion Group, entah itu Super Airjet, entah itu Lion, entah itu Wings dan lain sebagainya, entah itu Batik juga. Tapi ini untuk kursinya kayaknya perlu peremajaan deh. Udah towel-towel gini. Ya maklum lah, ini pesawat usianya udah sekitar 11 tahun, udah 2 digit usianya. Dan kebetulan di sebelahku ini, sebelahnya temanku dan sebelahnya ini, dua ini pada kosong teman-teman. Berarti ini hari apa sih ini? Padahal 1 Juni nih, hari libur, tapi kosong. Atau mungkin orang-orang pada ke arah Labuan Bajo ya. Soalnya kalau ke arah sini, kalau yang arah balik kayaknya masih belum ada. Oh iya deng, ini kan hari long weekend, tapi ramenya tuh dari arah Jawa ke Labuan Bajo. Tapi kalau dari Labuan Bajo ke arah Jawa masih sepi gini ya, baru ingat aku. Atas nama manajemen Lion Group, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan Anda hingga penerbangan ini dapat berangkat tepat waktu. Semoga Anda dapat menikmati penerbangan ini bersama kami. Terima kasih. Untuk jarak antar seatnya standar sih teman-teman, jadi nggak terlalu sempit dan nggak terlalu longgar, tapi untuk selonjor masih bisa ini. Di depan Anda, kami mohon Anda membacanya dengan seksama. Silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda. Read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know.
passengers, in preparation to take off, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you. Ito na, take off station.
Surabaya. The passenger sampai di Sembako darat. 10.20 tadi kita udah mendarat dan di jadwal 10.35, jadi kecepatan kurang lebih sekitar 15 menit ya, good job lah. Cuman sayangnya untuk Lion Air 811 ini kita tidak mendapatkan Garbarata, jadi kita nanti akan jalan atau naik bus ya. Tapi di situ ada busnya Lion Air tuh. Kita nggak langsung masuk ke gedung, parkirnya agak jauh dari gedung Terminal 1A. Kalau dilihat sih kita bakal dijemput sama bus tuh, ada 2 bus yang udah standby. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Mas Dimho? Tadi naik pesawat untuk pertama kalinya? Biasa aja. Cuma biasa apa keringetnya sak jagung-jagung? Karena aku dengar dia gak urus jadi. Gak ngerti ya. Jadi mau dewa dia jejere nih. Iya, pengen roh direkam. Pengen roh pas dia. Bagian paling medeni menurutmu? Menurut saya mengerikan menurut. Si paling medeni numpak pesawat. Landing ya malah. Lepas take off ora? Biasa wae. Terus ekspektasimu sebelum naik pesawat piye? Menyeramkan kah atau gimana? Sok cool ya. Sing loro kuping. Mudun pesawat ngomong sahabat. Kuping loro cuk. Ora kuwi ndonjok ket ning jero ki aku koyo budek kaya ngene-ngene ya. Pasane jet tak balene. Kurang rojo. Tapi piye? Perbandingan berangkat 2 hari, pulang 2 jam gak sampai. Pesawat. Nek teknologi jenenge pesawat ning pesawat. Tapi nek numpak kapal kita dapat view. view experience yang berbeda. Dan terkhusus wong sing selo waktune. Tapi nek waktu mepet dan gak wanita itu takut enterwin pesawat ya. Lawan enterwin dan numpak kapal. Oke. Angin. Masuk angin. Hemat cuti kalau naik pesawat itu. Hemat cuti. Untuk mencari pengalaman baru ya kapal. Oke, bari kowe mulai Semarang. Magis. Iki kita berpisah di Surabaya. Warung Rawon Surabaya. Oke. Akhirnya tuntas sudah trip selama di Labuan Bajo. Terima kasih teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.